Salam semuanya, bertemu lagi dengan saya Hotma Borumanik di kanal YouTube HKBP Limo. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ditulis di dalam Titus 2 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Adapun tema untuk hari ini adalah menjadi teladan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Titus ini adalah teman sekerja daripada Paulus. Paulus memberikan nasihat kepada Titus di dalam pelayanannya, supaya Titus ketika melayani di rumah Tuhan, hendaklah ia bekerja sesuai dengan firman yang dia berikan. Ketika Titus melayani di firman Tuhan untuk mengajarkan jemaatnya tidak berbohong, berarti Titus juga tidak boleh berbohong dalam kehidupannya. Titus harus jujur dalam pengajarannya terhadap jemaat-jemaat yang sudah diberikan Tuhan terhadap Titus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sebagai ibu rumah tangga, kita harus menjadi teladan dalam rumah kita masing-masing. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita tidak berbohong, berarti kita sebagai orang tua juga tidak berbohong. Kita harus memberikan jujur terhadap anak-anak tersebut, dan kita menjadi panutan di dalam rumah tangga kita. Semua untuk penatua-penatua juga yang bekerja di rumah Tuhan, baik yang bekerja di sekolah sebagai guru agama, dimanapun kita berada sebagai murid Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan harus bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Titus 1 ayat 5 sampai 9, begini bunyi firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Dalam ayat ini, Titus bersama-sama di dalam suatu kereta dengan Paulus, dan Paulus meninggalkan Titus supaya Titus memberikan penatua-penatua dan memilih dengan baik siapa penatua-penatua yang harus ditempatkan di kota-kota pada saat itu. Di ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Di ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Jadi Paulus memesankan terhadap Titus untuk memilih penatua-penatua. Sudah dibuat syaratnya tadi, tidak boleh pemarah. Jadi kita harus bisa menasehati ketika kita sebagai penatua, jemaat-jemaat kita harus dengan ramah dan tetap berdoa, sehingga Roh Kudus menemani kita ketika kita memberikan nasihat-nasihat Tuhan kepada mereka. Baik sebagai guru di sekolah, guru PAK, saya ngajar di SMA 5, anak-anak ibu di SMA 5, harus kalian, apapun yang kalian dengar nasihat-nasihat dari firman Tuhan, harus diperlakukan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti yang diberikan oleh Titus ini, teladan, harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kita orang tua, penatua-penatua di dalam gereja atau orang tua, Tuhan juga mempesankan kepada kita bagaimana cara kita untuk menjadi penatua yang baik, menjadi teladan ketika kita berada di rumah.
baik itu sebagai pelajar, kamu juga ada supaya kamu menjadi teladan di dalam sekolah dimanapun kamu berada. Firman Tuhan dipesankan di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan untuk orang tua. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang lain. Untuk anak muda, demikian juga orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Untuk anak-anak muda harus bisa menguasai diri dimanapun kamu berada. Di zaman sekarang ini, zaman yang sudah canggih, Alkitab sudah ada kamu pegang setiap hari di dalam HP-mu, kamu juga harus mempunyai tata krama yang baik ketika kamu bersosial media terhadap orang lain. Semuanya harus takut akan Tuhan. Dipesankan kepada kita hari ini menjadi teladan. Siapapun kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin susah untuk menjadi anak Tuhan, tapi kita menjadi anak Tuhan Yesus harus pikul salib. Kuduslah kamu, sebab Allah yang kita sembah adalah kudus. Kita akan berusaha untuk itu. Demikian bunyi firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah Tuhan ajarkan buat kami, supaya kami menjadi teladan ya Bapa dimanapun kami berada. Berkati semua jemaat yang mau mendengarkan firman ini ya Tuhan, untuk diubahkan ya Bapa. Terutama anak-anak muda ya Bapa, sebagai generasi muda bangsa dan generasi penerus gereja ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi teladan dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati ya Tuhan semua jemaat HKBP Limo dimanapun mereka berada, ketika mereka dalam posisi sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika mereka susah, Tuhan berikan penghiburan. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil buat Tuhan. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan, ampuni kami Bapa supaya kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya, sampai di sini bunyi firman Tuhan.